Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Juliantara dari kelas 3H Manajemen dengan NPM 0211222280. Dalam video kali ini saya mempresentasikan materi tentang reboisasi. Sebelum memasuki presentasi itu, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bekasi, mari kita presentasi. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama di sini ada objektifnya. Saya menggunakan pendekatan persuasif yang pertama, yaitu ada masalah dari reboisasi. Yang kedua ada solusi dari masalah reboisasi, dan yang ketiga ada manfaat dari reboisasi. Sebelum memasuki manfaat, masalah, dan solusi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang reboisasi itu sendiri. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang telah gundul. Reboisasi dilakukan agar pohon-pohon kembali tumbuh dan menghidupkan ekosistem yang telah mati. Dengan ditanamnya kembali hutan yang gundul tersebut, persediaan udara, air, dan bencana alam bisa dicegah. Banyak yang menyamakan reboisasi dan penghijauan, namun reboisasi dan penghijauan jelas-jelas berbeda. Penghijauan itu melakukan penumbuhan di tempat dimanapun berada, bahkan bisa di depan rumah kita sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke masalah dari reboisasi. Yang pertama itu ada ketersediaan dana. Proyek reboisasi memerlukan biaya yang signifikan, termasuk untuk pembelian bibit, tenaga kerja, dan perawatannya itu sendiri. Terus yang kedua ada pemilihan lokasi yang tepat. Pemilihan lokasi yang tidak tepat mampu membuat gagalnya kegiatan reboisasi karena tidak cocok dengan tumbuhan yang ditanam kembali. Yang ketiga ada gangguan hama dan penyakit. Tanaman yang baru ditanam rentan sekali terkena hama dan penyakit. Yang keempat ada partisipasi masyarakat. Tidak adanya dukungan dari masyarakat sekitar dan kesadaran masyarakat sekitar akan reboisasi itu sendiri. Lalu yang kelima ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan pohon dan keberlanjutan ekosistem. Yang keenam ada kebijakan dan hukum. Kebijakan yang tidak mendukung atau bahkan menghambat reboisasi itu terjadi di daerah itu. Yang terakhir ketujuh ada pengelolaan air dan tanah. Pengelolaan air dan tanah yang tidak baik dapat mempengaruhi keberhasilan reboisasi. Setelah membahas masalahnya, di sini saya akan mengasih solusi dari masalah reboisasi itu sendiri. Yang pertama tadi kan ada ketersediaan dana. Mungkin upaya kita bisa dilakukan untuk mendapatkan dengan finansial dari pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat seperti LSM, dari perusahaan swasta, bahkan dari masyarakat sekitar. Yang kedua ada pemilihan lokasi yang tepat. Sebelum menanam perlu dilakukan penelitian untuk menentukan lokasi yang cocok dengan jenis tanaman yang ingin ditanam. Melibatkan ahli lingkungan dan biologis dapat membantu memastikan pohon yang akan ditanam berhasil dan hidup. Yang ketiga ada gangguan hama dan penyakit. Penerapan praktik seperti rotasi tanaman dan penggunaan pestisida organik, sehingga kita melakukan pemantauan rutin terhadap tanaman. Yang keempat ada partisipasi masyarakat. Kita bisa mengajak atau mengiklankan kegiatan reboisasi ini sehingga masyarakat sekitar atau yang jauh pun tertarik untuk mengikuti kegiatan reboisasi itu sendiri. Lalu kelima ada perubahan iklim. Kita bisa memilih jenis pohon yang sesuai dengan iklim di daerah itu sendiri. Misalkan kaktus di daerah yang gurun, intinya yang sesuai dengan strategi di situ. Yang keenam ada kebijakan dan hukum. Berpartisipasi dalam advokasi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung reboisasi. Yang ketujuh ada pengelolaan air dan tanah. Penerapan
teknik konservasi tanah dan air seperti penanaman kontur dan pengelolaan air dapat membantu kegiatan reboisasi ini berhasil. Setelah membahas masalah solusi, sekarang kita akan membahas manfaatnya dari reboisasi. Yang pertama ada manfaat hidrologis. Pohon yang tumbuh di kawasan hutan mempunyai kemampuan menyimpan air yang ada di dalam tanah. Jadi jika ada hujan di dalam hutan, pohon akan menyerap airnya. Yang kedua ada manfaat orologis. Melestarikan hutan dengan cara reboisasi dapat memberikan manfaat orologis, yaitu kemampuan menahan erosi tanah sehingga tidak mudah longsor dan gugur. Nah, jadi jika kita melakukan reboisasi, kita bisa mengurangi resiko terjadinya longsor dan gugur. Yang ketiga ada manfaat ekologis. Reboisasi akan memberikan manfaat ekologis berupa keseimbangan lingkungan apabila pohon di kawasan hutan jumlahnya semakin berkurang, baik karena penebangan hutan secara liar ataupun dengan sendirinya, maka akan muncul potensi bencana seperti tanah longsor, banjir, dan pemanasan global. Jadi jika kita melakukan reboisasi, kita bisa menahan seperti tanah longsor, banjir bandang, dan pemanasan global itu sendiri. Lalu ada manfaat klimatologis. Melalui proses fotosintesis, maka pohon akan mendaur ulang karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kawasan hutan yang baik akan mengurangi pencemaran udara. Jadi dengan melakukan kegiatan reboisasi, kita akan mengurangi karbon dioksida di luaran sana. Yang kelima ada manfaat endapis. Kawasan hutan merupakan tempat hidup dan tempat tinggal bagi beberapa ekosistem. Jadi jika kita melakukan reboisasi, jelas akan ada ekosistem yang kembali berjalan. Yang keenam ada manfaat estetis. Pohon juga tidak hanya semata-mata untuk menahan bencana atau menyejukkan luar, tapi juga bisa ke dalam estetika. Jadi jika kita melakukan reboisasi, bisa saja dengan estetika ini menjadi taman alam. Yang ketujuh ada manfaat protektif. Pohon memberikan perlindungan bagi manusia, terutama dalam kehidupan sehari-hari, seperti dari sinar matahari, peredam suara, dan penahan debu. Jadi jika kita melakukan reboisasi, kita akan mungkin jika ada sinar matahari langsung akan tertahan oleh pohon dulu. Yang ke-8 ada manfaat higienis. Higienis berkaitan dengan proses fotosintesis tumbuhan yang berupa proses berubahnya karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi dengan adanya pohon, jelas karbon dioksida akan berubah menjadi oksigen. Yang ke-9 manfaat edukatif. Dan dengan kita melakukan reboisasi ini, kita menanam jenis-jenis pohon banyak, dan jika kita sudah berhasil menanam beberapa jenis pohon, jelas akan ada ekosistem yang hidup di dalam reboisasi itu dan bisa menjadi pembelajaran tentang jenis-jenis pohon atau ekosistem yang hidup di dalam reboisasi itu sendiri. Terus yang ke-10 ada manfaat rekreatif. Wisata alam tidak dapat dilepaskan dari wisata hutan. Kawasan hutan yang terjaga kelestarian dapat dimanfaatkan menjadi sarana rekreasi alam. Jelas jika reboisasi, hutan menjadi lebat dan itu sangat cocok untuk menjadikan destinasi untuk berlibur, hiburan alam. Yang ke-11 ada manfaat ekonomis. Pohon-pohon di kawasan hutan atau perkebunan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daunnya, buahnya, dan batang, akar, atau getah. Jadi jika kita melakukan reboisasi, kita bisa menghasilkan juga secara ekonomis uang. Kita bisa menjual buahnya, akarnya, daunnya, atau mungkin getahnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.